Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siniar Toko Entrepreneur. Saya Rahma. Waalaikumsalam, dan saya Mufida. Kali ini kita akan mengupas tuntas perjalanan hidup seorang tokoh entrepreneur internasional yang sangat inspiratif. Siapa dia, Rahma? Oke, dia adalah Ithipat Piradecapan atau akrab disapa dengan Top dari Thailand, yang dimana dia adalah pendiri dari Taukenoi, brand rumput laut goreng yang sekarang itu sangat mendunia nih Mufida. Pastinya semua udah pada tahu ya produk camilan yang pasti kita semua udah kenal ini. Tapi tahu nggak sih, Rahma, ternyata Top dulu itu adalah anak yang canduan game online dan putus sekolah loh. Oh iya, menarik banget ya ternyata. Nah, untuk membedah dari kisah beliau itu secara mendalam, kita hadirkan nih Mufida dua narasumber yang sangat hebat. Jadi yang pertama ada Andin. Halo semuanya, salam kenal. Di sini saya Andin. Hari ini saya siap untuk berbagi cerita kepada kalian semua. Halo. Halo Andin. Lalu yang Halo, kedua ada Andin. Vanessa. Yang kedua ada Vanessa. Halo, salam kenal. Aku Vanessa. Semoga podcast hari ini bisa seru dan juga menambah wawasan kita semua. Halo, Vanessa. Baik, Vanessa. langsung saja kita mulai ke topik pertama ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama ini akan ditujukan untuk Andin. Mungkin Andin bisa bercerita sedikit siapa itu sebenarnya Itipat Perdacapan dan bagaimana masa lalunya dia ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Frida. Jadi ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi Itipat Jepan ini tuh merupakan seorang tokoh aktivis lah istilah 1984 di Thailand. Nah, tapi sebenarnya nama lahirnya itu adalah Itipat Kulapeng Vanish dan beliau ini tuh berasal dari keluarga Thailand Chinese yang memang dia itu bergerak di bidang konstruksi. Wah, kalau begitu sebenarnya bagaimana sih masa kecil dari si... Oke, mungkin narasumber kita oke, bisa terhubung kembali, Andin. Apakah sudah terhubung ini? Terlihat? Oke, sudah. Oke, baik. Jadi dari penjelasan Andin tadi terkait Itipat, sebenarnya masa kecil dari Itipat itu bagaimana sih, Andin? Oke, baik. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang keluarganya itu itu saat terjadinya krisis finansial Asia di tahun 1997 lah. Nah, bisnis dari konstruksi keluarganya itu bangkrut. Nah, ternyata utang orang tuanya si Top ini tuh memang sangat banyak, bisa mencapai lebih dari 40 juta baht. Nah, mungkin kalau dirupiahkan itu sekitar 18 miliar, yang memang itu jumlahnya sangat banyak ya. Nah, kemudian tapi di usia remaja ini, Top itu tuh justru dikenal sebagai anak yang kecanduan game online. Sama nih istilahnya kayak anak-anak zaman sekarang lah. Nah, tapi ternyata dari game online itulah si Top ini tuh belajar tentang strategi dan dia tuh bahkan sampai memenangkan turnamen game seperti itu. Wah, dari game aja dia bisa menghasilkan banyak uang ya. Iya, emang benar sekali. Jadi si top itu tuh sampai mendapatkan sekitar 10.000 US dollar yang itu memang jumlahnya sangat banyak dari menjual produk game. Nah, tapi sayangnya di tahun pertama dia itu kuliah, dia itu memutuskan untuk drop out karena memang dia tuh ingin fokus membantu keluarganya. Nah ya benar, aku mau nambahin ya. Jadi tadi benar, jadi dia tuh awalnya emang dia tuh kayak jualan item game gitu. Terus habis itu dia kayak berhenti gitu. Terus nanti dia tuh apa gantilah sama dia jualan DVD player. Nah DVD player itu dia gagal juga. Terus akhirnya dia gantilah lagi. Dia jadi jualan eh, apa roasted chestnut atau kacang panggang. Nah si eh, usahanya ini dia tuh sebenarnya awalnya sepi, tapi lama-kelamaan dia itu jadi makin rame. Nah, karena semakin rame,
Kalau kita kalau bikin kacang panggang itu kan dia ada kayak asap-asapnya gitu kan. Nah, si asapnya ini lama-kelamaan bikin ganggu pengunjung yang lainnya. Dan asapnya ini bikin atap dari tokonya itu dia kayak kotor-kotor gimana gitu. Terus akhirnya antara manajer atau pemiliknya itu dia suruh si top ini buat berhenti. Akhirnya dia berhenti. Nah, dia itu sempat kayak apa ya, depresi gitulah ibaratnya. Nah, terus akhirnya dia kepikiran lah buat bikin usaha si apa snack rumput laut ini. Akhirnya adalah ini yang namanya Tao Noi gitu. Oke, jadi memang betul ya yang dikatakan Vanessa, dia itu awalnya jualan DVD player, kemudian dia beralih ke jualan kacang, sampai akhirnya sekarang ini tuh dia mempunyai bisnis rumput laut yang mungkin kita semua udah kenal lah ya, yang disebut sebagai Tau Kainoi. Nah, sebenarnya Tau Kainoi ini tuh mempunyai arti, yang dia itu artinya adalah bos kecil. Nah, bos kecil ini tuh memang ternyata merupakan panggilan dari ayah Top kepada Top. Nah, karena menurut ayahnya ini tuh Top itu dari kecil tuh memang suka memerintah lah ke ayahnya seperti itu. Oke, sekarang kita mungkin bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini mungkin bisa ditujukan untuk ke Vanessa ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Top itu bisa membangun dari Taukenau ini. Oke, jadi awalnya itu kan karena dia gagal buat usaha kacang pangannya itu. Nah, gimana dia itu jadi depresi. Nah, dia ini sebenarnya punya pacar. Nah, pacarnya ini niatnya mau kayak apa ya? Kayak apa menghibur si Top ini dengan cara dia ngasih snack. Snacknya ini snack rumput laut. Nah, waktu si Topnya ini makan rumput laut, dia tuh kayak kepikiran, apa aku bikin snack rumput laut aja ya, kayak gitulah. Terus habis itu akhirnya dia coba-coba bikin resep snack rumput laut yang enak. Terus dia kayak trial and error dulu. Terus akhirnya dia dapatlah si Taukaino ini yang sampai sekarang udah ada ini. Kayak gitu. Oke, sebenarnya dari hal tersebut itu puncak kesuksesan dari si Itiphat itu kapan sih kira-kira? Nah, jadi awalnya itu dia kan sebenarnya baru supply di kayak toko kecil gitu. Nah, awalnya tuh juga sepi sebenarnya, tapi setelah dipindahin ke bagian yang depan, dia tuh jadi makin rame, makin banyak yang beli. Terus akhirnya si Top ini kayak muter jalan pikir lain, kayak dia tuh mikir eh, dia tuh mau masukin produknya ke 7-Eleven, tahu kan 7-Eleven. Nah, akhirnya dia bikin kayak proposal gitu, dikirimlah ke si 7-Eleven. Terus akhirnya si 7-Eleven itu bilang kalau dia tuh mau kayak kunjungan gitu ke pabriknya dulu. Terus singkat cerita akhirnya setelah si 7-Eleven mampir ke pabriknya itu, akhirnya disetujui lah untuk produknya dimasukin ke 7-Eleven yang akhirnya sekarang ada di berbagai cabang 7-Eleven gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita bahas ya terkait dari makna dan juga filosofi hidup dari si Itiphat ini. Mungkin Andin sebenarnya apa sih yang bisa kita petik gitu dari si Itipat Piradecapan kisahnya tadi? Oke, jadi memang ada beberapa makna ya ataupun filosofi menarik dari top ini. Nah, pertama itu top itu tuh sangat percaya bahwa lokasi itu tuh segalanya lah. Jadi dia tuh kayak mengutamakan lokasi, lokasi, lokasi. Nah, ini tuh ia buktikan dengan apa? Ia buktikan dengan cara ia itu jadi memindahkan kios kacanya itu di dekat dengan kasir seperti itu. Jadi kayak lebih gampang dilihat sama dijangkau oleh masyarakat yang belilah seperti itulah gitu. Jadi detail kecil aja itu sangat krusial ya, sangat berdampak besar ya. Iya, betul sekali. Memang dampak kecil itu, eh, detail kecil itu selalu memiliki dampak yang besar. Nah, sebenarnya itu selain itu, si top ini tuh juga punya prinsip. Kalau kita itu
kita tuh harus menjadi besar. Kita tuh we have to be big or we cannot survive. Artinya kita tuh ya harus besar. Kalau nggak seperti itu ya kita nggak akan bisa bertahan. Apalagi di dunia yang kejam seperti ini. Ini tuh kayak menunjukkan gimana sih ambisinya si top buat dia tuh terus berkembang sampai bisa sebesar seperti sekarang. Nah, betul banget itu, Kak. Jadi saya mau nambahin ya. Jadi si Top ini juga punya filosofi tentang kegagalan sebagai bagian dari proses. Jadi si Top ini dia pernah ngomong pakai bahasa Inggris ini. You can take risk, but if you fall, you get up and don't give up. Jadi kalau kita lihat dari perjalanan karirnya, dia kan awalnya jualan item game, terus tutup, terus habis itu dia jualan DVD player, terus gagal lagi, terus habis itu dia jualan kacang panggang, terus dia gagal lagi, terus akhirnya sekarang dia jadi jualan si Taukena ini yang sampai sekarang itu masih apa masih kayak masih ada di tinggi, masih berjaya gitulah gitu. Nah, terus satu lagi filosofi yang mungkin nggak kalah penting ya, apalagi buat pebisnis pengusaha seperti itu adalah inovasi yang tanpa henti. Jadi ternyata Top ini tuh sampai sekarang ya dia tuh meluncurkan sekitar 10 varian rasa baru di setiap tahunnya. Jadi dia tuh kayak bilang we think a lot and fail a lot. Jadi kita tuh berpikir banyak dan juga kita tuh sangat gagal banyak. Tetapi if we can hit 1 out of 10, that's enough. Jadi kita tuh hanya perlu memulai walaupun itu 1 dari 10 ya itu tetap cukup. Seperti itu. Oke, Hmm. saya dari cerita Itipa tadi, jadi kegagalan itu bukan akhir, tapi bagian dari proses belajar seperti itu. Keren-keren. Hmm, betul sekali. Oke, mungkin lanjut ya dari topik kelima kita terkait nilai-nilai Islami pada karakter dari si Itipat sendiri gitu. Sebenarnya analisis dari universal lah sejalan dengan ajaran Islam dari si kisah Itipat. Sebenarnya yang paling menarik atau nilai-nilai Islami apa sih yang muncul gitu dari si kisah tersebut? Oke, aku izin jawab dulu ya. Yang pertama, itu ada sifat sidik atau kejujuran. Jadi si Taukena ini, dia tuh udah punya sertifikasi halal, habis itu ada GMP, habis itu ada HACCP, dan juga ISO. Yang mana berarti si proses produksinya itu dia udah jujur, bersih, dan juga terjamin. Terus yang kedua, ada sifat amanah atau tanggung jawab. Nah, si pabriknya ini sebenarnya dia di tahun 2011 pernah kena banjir yang besar sampai si pabriknya ini rusak. Dan akhirnya si Top ini dia harus berusaha buat balikin si Taukena ini agar dia berjaya lagi. Dan itu menunjukkan kalau misal si Top ini dia tuh bertanggung jawab kepada karyawan dan juga si mitra-mitranya atau teman-temannya gitu. Oke, tadi kan Kak Fana sudah menjelaskan ya tentang sidik dan juga amanah. Selain itu, menurut saya top ini tuh juga mempunyai sifat fatonah, yaitu kecerdasan. Jadi, top ini tuh mempunyai kecerdasan untuk membaca peluang. Dari awalnya DVD player, kemudian ganti ke kacang, sampai ke rumput laut. Dan juga yang gak kalah penting yaitu kecerdasan yang untuk memindahkan produknya ke dekat kasir itu merupakan strategi yang sangat cerdas. Kemudian selain cerdas, Top ini tuh juga mempunyai ketekunan ya dan kesabaran. Jadi walaupun ia udah gagal dari bisnis pertamanya di DVD player, kemudian sempat terpuruk dan depresi di bisnis kacang, dan mana dia tuh sempat hancur pabriknya, tetapi Top itu nggak pernah menyerah. Jadi memang Top ini tuh mempunyai kesabaran yang luar biasa sampai bisa di titik yang seperti sekarang ini. Nah, mau nambahin satu lagi ya. Jadi dia itu juga mencerminkan nilai yaitu memberi manfaat atau khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi si Taukena ini udah bikin ngasih banyak manfaat ke orang-orang di sekitarnya. Ada menciptakan lapangan kerja. Terus dia juga memberdayakan petani dan dia tuh sebenarnya ada film namanya The Billionaire. The Billionaire ini dia isinya kisah hidupnya selama dia waktu masih terpuruk sampai sekarang ini. Yang filmnya ini bisa menginspirasi semua masyarakat, termasuk generasi-generasi muda gitu.
Oke, dan satu lagi ya teman-teman, ternyata walaupun si top itu dia bukan muslim, ia juga bisa mendapatkan sertifikasi halal yang dia merupakan menunjukkan gitu ya rasa hormatnya dan juga kepeduliannya terhadap konsumen-konsumen yang muslim di seluruh dunia. Jadi sudah tersertifikasi halal sehingga kita muslim-muslim ya bisa makan gitu dari si jajan-jajanan tersebut. Subhanallah, ternyata dari nilai-nilai tadi ini itu bisa mengajarkan kita bahwa kebaikan, kejujuran, dan ketekunan itu adalah salah satu kunci dari kesuksesan dimanapun kita berada. Oke, untuk lanjut untuk topik topik selanjutnya, yang mana tentang value bisnis dan juga masyarakat sekitar sendiri. Mungkin bisa diceritakan dari value apa saja yang mungkin bisa diberikan dari Taukenoi ini kepada masyarakat. Oke, izin jawab ya. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya ada beberapa nilai penting. Yang pertama, dia memberi tenaga kerja. Gimana dia ini ternyata pabrik tahu Keno ini dia itu sudah memperkerjakan ribuan karyawan di Thailand. Terus yang kedua, dia itu juga memberdayakan petani rumput laut lokal. Jadi si Top ini nggak cuma impor dari luar aja, tapi juga mengembangkan budidaya lokal. Nah, terus kedengar-dengar katanya dia itu juga punya apa kebun rumput laut sendiri di Korea Selatan gitu. Oke, mungkin saya juga menambahkan ya dari Vanessa tadi. Jadi memang top ini tuh juga membuktikan bahwa latar belakang pendidikan formal itu bukan segalanya. Itu kita bisa lihat bahwa tadi kan top diceritakan dia kan di drop out ya. Tapi ternyata kemudian dia tuh melanjutkan nih kuliahnya. Dan ternyata dia tuh meraih gelar sarjana Business Administration dari University of the Thai Chamber of Commerce. Jadi ini tuh apa ya memberikan pesan kepada kita bahwa kita tuh harus terus belajar. Jadi kita tuh belajar itu tidak pernah berhenti seperti itu. Oke, jadi sebenarnya Itipat Piradha Capan itu adalah bukti gitu ya, bukti hidup bahwa masa lalu kayak kecanduan game, putus sekolah, keluarga yang dia itu bangkrut, itu merupakan bukan gitu, bukan penghalang untuk dia itu sukses gitu. Kuncinya apa tadi? Keberanian mencoba, ketekunan bangkit itu ya tadi, dan keinginan memberikan manfaat untuk masyarakat seperti itu ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin bisa didengarkan oleh para pendengar atau bisa dipetik ya. Yang pertama adalah jangan takut untuk gagal karena memang kegagalan itu semua orang pasti bisa, menjalaninya. Tapi bagaimana kita tuh bisa bangkit dari hal tersebut. Terus yang kedua bisa dari jangan malu terhadap masa lalu kita, apapun masa lalu kita, kita bisa merubahnya di masa depan itu sendiri. Karena dari kegagalanlah kita bisa belajar dari apa yang sudah ada di masa lalu. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk dari podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Andin dan juga Vanessa telah memberikan kisah-kisah inspirasi dari si Itipa tadi. Oke, terima kasih kembali ya saya ucapkan kepada Rahma dan juga Mufidah sebagai moderator. Semoga kisah yang kita bicarakan mengenai top kali ini nih bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin. Terus ada satu lagi nih pesan dari Top. If you give up, game over. If you fight on, game will go on. Sampai jumpa pada episode berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga di-share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.